Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Bu Sarah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah keadaan hari ini baik Bu. Oke, puji Tuhan ya Pak, dalam keadaan sehat dan ceria ya Pak ya. Oke, Pak, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Ya benar Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Oke, nah Pak, sebelumnya kan Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan mengenai rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian itu saya akan mengamati bagaimana proses Bapak meng-coaching teman Bapak sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian Bapak itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah mengamati Bapak pada saat proses coaching berlangsung. Nah, sebelumnya saya juga akan memberitahu mengenai prinsip coaching yang akan Bapak lakukan pada saat proses coaching nanti, apakah sudah berlangsung atau belum. Itu mengenai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu ya Pak. Kira-kira apakah Bapak sudah siap? Sudah siap Bu. Oke Pak, kita laksanakan ya Pak. Baik. Oh ya Pak, mengenai kompetensi pada saat Bapak akan meng-coaching teman Bapak nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke Bu, jadi untuk proses coaching nanti yang akan saya sampaikan kepada coach saya, yang pertama kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Selanjutnya ada pertanyaan berbobot yang saya sampaikan agar memunculkan potensi dari coach saya, dan juga terakhir menjadi pendengar yang aktif. Gitu. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi itu Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan proses coaching dengan teman Bapak? Jadi proses yang akan saya kembangkan itu adalah proses pengembangan bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga potensi dari coach yang saya coaching itu bisa keluar. Jadi kompetensi pada pertanyaan yang berbobot, memaksimalkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Hanya itu saja Pak? Seperti interaktif. Mendengar aktif. Ya, bagaimana interaksi supaya dapat mengembangkan satu sama lain seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kan Pak, kita berbicara tentang indikator. Nah, kira-kira indikator yang seperti apa yang akan Bapak harapkan ke depannya? Yang pertama, bagaimana supaya coach ini bisa mengeluarkan ide-idenya ya melalui pertanyaan yang disampaikan, sehingga gagasan-gagasan yang diberikannya itu bisa keluar, memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi ada dua ya Pak ya? Benar. Oke. Oke, selamat siang Pak Adit. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah, kalau Bapak dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja Pak. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam pertemuan kita hari ini? Begini Pak, saya mau mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran saya di kelas. Dimana ketika saya melakukan pembelajaran di kelas pada mata pelajaran perawatan lanjut usia, itu siswa di kelas tidur Pak. Lalu mengganggu temannya yang lain. Artinya beberapa siswa itu tidak bersemangat Pak ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi itu sebabnya saya menceritakan masalah itu kepada Bapak untuk mengharapkan solusi dari masalah saya ini. Oke, jadi kira-kira Bapak sudah ada mencari gambaran kenapa kira-kira anak-anak tersebut itu mungkin kurang merespon dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak, yang pertama karena lesnya itu di les ke-8 dan 9. Lalu mungkin metode pembelajaran saya kurang menarik bagi mereka. Karena di les 8 sampai 9 itu saya lebih banyak menyampaikan metode pembelajaran secara ceramah. Jadi mungkin itu yang membuat mereka ada yang keguguran, tidak bersemangat menurut saya. Jadi dari proses pembelajaran ini masih Bapak kemungkinan ya, karena mungkin proses pembelajarannya itu tidak akhir, dan mungkin juga metode proses pembelajaran Bapak yang masih sistem ceramah, sehingga membuat mereka jadi dalam
Oke, kira-kira kalau kita lihat dari kualitas pembelajaran saat ini Pak, ya, dari skala 1 sampai 10, ini saat ini pada skala berapa? Skala 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah Bapak terapkan ini, kira-kira masih dalam proses berapa? Di skala ke-7. 7. Jadi kira-kira skala ke-7, Bapak maunya skala ke-berapa? Saya mau menargetkan kepada karena kelas yang saya masuk ini kan di kelas 12 Pak. Jadi kan saya menginginkan mereka mempunyai hard skill, keterampilan. Jadi setidaknya skala pembelajaran saya ini 9. Cuma karena les saya kita di 89 Pak. Lalu karena ini kan pelajaran produktif Pak. Jadi siswa itu tidak senang dia teori, maunya praktek. Sementara alat bahan untuk itu masih kurang. Makanya saya masuk di kelas mereka itu memberikan teori, bagaimana teorinya merapikan tempat tidur manusia, bagaimana memandikan nanti manusia di tempat tidur, memindahkan nanti manusia dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Masih bersifat teori dan langkah kerja. Belum pernah memang mereka masuk ke lab untuk melakukan praktek. Karena kita hanya metode pembelajaran saya masih yang ceramah gitu. Jadi kira-kira Pak, untuk meningkatkan skala tersebut, kualitas itu yang Bapak yang bilang, kira-kira Bapak ada ide apa gitu untuk atau rencana ya, dalam meningkatkan skala tersebut agar proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan? Yang pertama pasti saya akan merubah metode pembelajaran saya dulu dari yang metode ceramah karena di kelas 8 9 tadi menjadi metode yang bersifat proyek sehingga peserta di situ siswa di situ aktif dalam pembelajaran. Lalu saya mencoba untuk menyampaikan ke pihak manajemen khususnya wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana untuk menyediakan alat dan bahan, merapikan tempat tidur, memandikan lansia di tempat tidur agar siswanya bisa praktek. Itu mungkin yang akan saya lakukan untuk menaikkan skala pembelajaran saya. Jadi pertama Bapak ingin merubah ya, metode pembelajaran dari ceramah ke proyek siswa dan banyak juga yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu dengan berbagai. Oke, kira-kira ada rencana lain lagi selain itu Pak? Rencana lain lagi saat ini paling nanti saya berkoordinasi dengan sesama rekan saya sejawat guru produktif mengenai pemakaian lab biar terarah dia hari ini les sekian yang pakai lab kelas berapa, jadi dia tidak jadi bentrok karena labnya kan cuma satu. Lalu dalam rencana kami saya akan memperbaiki modul saya untuk ajar ke arah proyek dan kita juga Pak menyampaikan ke pihak manajemen terkait kegiatan proyek yang akan kami lakukan pada peserta didik tersebut. Oke, kira-kira untuk proses yang sudah Bapak pikirkan, ide-idenya itu kan, kira-kira yang lebih Bapak unggulkan tadi itu proses yang mana? Kira-kira yang menurut Bapak proses ini sepertinya lebih dapat meningkatkan metode pembelajaran yang mungkin yang Bapak harapkan. Pertama di metode pembelajaran yang ke arah proyek. Jadi nanti saya akan membagi siswa tersebut dalam kelompok diskusi. Mereka akan membahas bagaimana langkah kerja dalam melakukan tindakan keperawatan kepada usia. Lalu minggu depan kami bisa melakukan praktek di lab bagaimana langkah kerja yang akan dilakukan tersebut. Itulah proyek yang metode saya baru saya perbaiki. Jadi yang akan membantu Bapak dalam proses ini kira-kira siapa aja? Itu tadi Pak, yang pertama rekan sejawat guru produktif, ya. Yang kedua pihak manajemen sekolah.
Jadi proses yang ingin Bapak jalankan ini kira-kira dapat Bapak laksanakan kapan? Untuk pelaksanaannya rencana saya akan saya terapkan di minggu depan. Minggu depan pada saatnya saya terapkan, karena dalam minggu ini saya akan memperbaiki dulu modul saya agar mengarah ke proyek. Oke, jadi komitmen Bapak kira-kira untuk ini pasti akan berjalan seperti apa Pak? Pasti akan berjalan ini selama proses yang ini Bapak jalankan. Saya seminggu ini ya. Berarti dalam seminggu ini ya saya memperbaiki dulu modul saya ke arah proyek agar minggu depan metode saya itu sudah metode proyek pembelajarannya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Bapak ingin pembelajaran yang bersifat proyek, mungkin kalau hanya metode ceramah saja mungkin apalagi dari slide Pak ya, mungkin membuat minat siswa belajar itu kurang gitu. Tapi dengan adanya mereka aktif dalam membuat proyek, mungkin mereka bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Oke, cukup bagus Pak. Oke, kita sudah sampai ke sesi akhir Pak ya. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Saya sangat senang bisa melakukan ngobrol sama Bapak mengenai permasalahan saya, sehingga saya memiliki solusi dari permasalahan yang saya hadapi, serta Bapak sepertinya berupaya bagaimana agar potensi yang ada dalam diri saya ini untuk mengatasi masalah tersebut itu semakin membaik potensinya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah mau mendengarkan dan memberi solusi terhadap masalah yang saya hadapi di pembelajaran. Jadi intinya dengan adanya percakapan ini lebih membantu Bapak ya dalam proses kita atau Bapak lah untuk mengubah metode pembelajaran dari yang awalnya sama menjadi proyek, sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran dan kedepannya akan terus belajar dengan semangat. Ya. Oke, semoga bisa berjalan dengan baik ide yang Bapak lakukan dan semoga dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak Andika, sudah selesai proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik Bu. Syukur Bapak. Nah Pak, saya mau memberikan beberapa pertanyaan nih Pak, boleh? Boleh Bu. Nah, menurut Bapak, kira-kira bagaimana ya performa Bapak tadi setelah melakukan kegiatan coaching? Oke, jadi setelah melakukan kegiatan coaching kepada coach yaitu rekan sejawat saya merasakan dampak positif ya, baik dari komunikasi kami dalam melakukan coaching sehingga meningkatkan kompetensi baik dari kehadiran penuh, selanjutnya bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan menjadi pendengar yang aktif dengan berinteraksi dengan baik kepada coach. Selanjutnya dalam proses tersebut juga saya juga sudah menekankan alur tirta di dalamnya, baik itu dari tujuan dan identifikasi, selanjutnya ke rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab coach itu seperti apa, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengeluarkan potensi dalam diri coach tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira rencana apa ya Pak yang akan Bapak laksanakan ke depannya untuk si coach itu Pak? Oke, rencana yang akan saya lakukan ya, yang pertama tetap terus berlatih ya, melakukan kegiatan coaching, dan selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada pada diri coach tersebut. Ya, lebih banyak berinteraksi lah kepada coaching tersebut sehingga bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada. Karena tadi pada saat kegiatan coaching berlangsung, sedikit juga saya ada menuliskan beberapa yang saya tangkap di sini. Bapak juga sudah dapat memancing coach Bapak untuk memecahkan masalah sendiri, seperti merubah metode pembelajaran melalui proyek, kemudian menyampaikan ke pihak manajemen mengenai alat dan bahan, pemakaian lab secara bergantian, dan memperbaiki modul menjadi proyek. Dan juga Bapak itu sudah dapat melakukan sebagai
tugas Bapak sebagai seorang coach yang baik seperti itu. Iya. Oke Pak, hari ini sampai di sini dulu pembicaraan kita. Hmm. Untuk kedepannya semoga Bapak bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi dan tetap semangat. Iya, tetap semangat. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Bu.